Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi uli mulika amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Betapa nikmat Allah yang kita terima menyamudra, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara istiqomah dalam mempertahankan amal soleh kita. Semoga semakin hari amal soleh kita semakin memuncak sehingga saat dipanggil Allah kita termasuk orang-orang yang sudah ahsanu amala, terbaik amalnya, amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan mereview kembali biar nyambung surat Al-Qalam, ya. Di surat Al-Qalam tema pertama ayat 1 sampai 7 berbicara tentang keistimewaan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau konsideran kenapa Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ya, saat itu. Walaupun dikatakan oleh musyrikin Quraisy pada saat itu sebagai majnun, orang gila, tidak mungkin karena Rasul itu mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Pertama, mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kemudian akhlaknya la'ala khuluqin azim, ya. Akhlaknya di atas akhlak yang paling mulia. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ayat 8 sampai 16 Allah mengkomparasi bagaimana sebenarnya sifat, ya, akhlak dari musyrikin Quraisy yang dikatakan dari awal, yaitu orang yang mukadzibin, yaitu orang yang berdusta. Kemudian dilanjut ke atasnya apa? Suka bersumpah. Ada 10 sifat yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi yang awal disampaikan bagaimana Rasulullah punya akhlak yang tinggi luar biasa, dikomparasi dengan sikap orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang jelek, 10 sifat itu. Dan ini pelajaran bagi kita, gitu ya. Kenapa orang kafir Quraisy itu bersikap seperti itu? Ada 2. Karena demalin wabanin. Karena dia memiliki harta yang banyak, anak yang banyak. Punya harta yang banyak, punya pendukung yang banyak. Ini yang membuat orang bisa jadi berakhlak yang jelek. Bisa sampai meremehkan orang, membunuh misalnya, ya, kayak kasus yang sekarang lagi ngetren. Kenapa? Karena punya power. Dia merasa punya power, ya, punya kekuasaan seperti yang sudah viral hari ini. Nah, sekarang Allah memberikan gambaran bagaimana orang yang pada zaman dulu itu diuji oleh Allah dengan masalah harta ini yang disebut dengan pemilik kebun, ya. Ini mulai ayat 17, ya. Kita mulai ayat 17-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Nah, ini sesungguhnya kami Allah balawna menguji kepada siapa? Hum itu kembali kepada musyrikin Quraisy tadi. Diuji oleh Allah. Dia dikasih mal, dikasih anak, dikasih pendukung yang banyak. Itu ujian, bukan penghargaan. Makanya dikatakan inna balawnahum. Yang tadi justru tidak sukses karena punya sikap-sikap 10 sikap yang jelek tadi di atasnya. Kama balawna ashabal jannah. Sebagaimana Allah menguji pemilik kebun. Dia ada di komparasi, ya, ujiannya sama, gitu ya, antara
musyrikin Quraisy, hum, yang dengan kata ganti hum tadi, kemudian dengan apa? Ashabul jannah, pemilik kebun. Nanti pemilik kebunnya ini diuraikan bagaimana bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka orang pemilik kebun tadi bersumpah, bersumpah, ik aksamu kosam, ya, bersumpah apa? La yusrimunnaha musbihin. Pasti, pakai lam taukid, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, musbihin. Nah, backgroundnya begini, backgroundnya. Sebelum ini pemilik kebun ini itu bapaknya bataman soleh, orang soleh. Kalau hasilnya luar biasa, hasil dari kebun itu luar biasa. Nah ini hasilnya biasanya begini. Kalau orang mau merintis awal usaha baik pekerjaan yang belum viral atau belum menghasilkan yang banyak, itu biasanya sandaran kepada Allahnya tinggi biasanya. Berdoa dulu, mau iling mesti berdoa. Ono pembeli sitok, alhamdulillah. Ono pembeli sitok, alhamdulillah. Terus itu sandarannya kepada Allah. Tapi begitu ini laris, iku mungkin gak kober. Ono wong tuku ngomong alhamdulillah gak kober, San. Oh siap lagi, gak mikir, San. Alhamdulillahnya hilang. Nah ini kebanyakan orang itu arahnya ke sana. Begitu sudah. Wah itu, ya, mau usaha apa aja. Pertama, baru merintis, iku dongane ning Allah itu, ya Allah, mandar, apa wis. Dokter misalnya pasien teko sitok, alhamdulillah. Tapi pasien wis santri akeh, iku lali alhamdulillah ya. Misalnya, tapi enggak kalau dokter kita Pak Hamid ini tidak gitu. Lah kayak gitu. Dan itu akan merintis semua, akan masuk ke semua itu, ke arah sana. Makanya dikatakan ini. Nah, saat awal ini pemilik kebunnya itu orang yang soleh, hasilnya luar biasa banyak. Kalau mau panen, orang-orang miskin, fakir miskin dipanggil, suruh masuk, biar ikut menikmati bagiannya dikasihkan. Oh ini setelah panen, ini bagiannya dikasih fakir miskin itu. Begitu ini meninggal, diwariskan kepada 3 orang anak. Ada yang mengatakan 3 orang anak, 2 anak. Saya ambil 3 orang anak misalnya. Setelah diwariskan kepada 3 orang anaknya ini, lah ini berubah. Anaknya kemudian berpikir, wah bapak dulu pemilik kebun kan sendirian. Saya ini kok sudah dibagi bertiga. Ini kan berkurang. Kalau saya ikut kayak bapak, wah gak geduman aku. Lah mikir sudah. Mulai diuji. Setelah diberikan kepada anaknya ini. Maka kemudian apa yang dilakukan? Begitu dia mau panen, wala yastasnun. Ayat yang ke 18. Wala yastasnun. Kalau kita baca tafsirnya ada 3 di situ. Yang pertama, wala yastasnun itu tidak memberikan peluang kata. Apa peluangnya? Kata insya Allah. Nah, itu ya. Dia tidak memberi ruang, ada peran serta Allah di situ. Nah, ini yang sudah materialisme, ya, materialisme. Kalau kita lihat misalnya orang yang bekerja di Indomaret atau di apa ya, di Alfamaret misalnya, yang tidak di Islam, itu mungkin awal mau ngerjakan suruh berdoa bersama mungkin tidak. Tidak tahu kalau pemiliknya Islam ya, mungkin suruh berdoa dulu, ayo bersama berdoa. Ini menunjukkan bahwa saat seperti itu ada Allah kontribusi dan orang seperti itu. Tapi kalau sudah pertama apa? Harus bersih-bersih. Gak mikir, gak mikir Allah, gak mikir apa. Yang penting awal bersih-bersih semua, disiapkan semua, nyiapkan datang, gak mikir di situ Allahnya. Nah ini. Tapi kalau orang yang punya itu Islam, itu datang misalnya karyawannya, ayo datang, sholat duha dulu. Nah misalnya ya, ayo berdoa dulu. Di situ ditanamkan bagaimana bahwa Allah masuk di situ. Nah, kesalahan pertama yang dilakukan oleh anaknya ini wala yastasnun tadi. Dia tidak mengatakan saya pasti panen, besok tak panen. Begitu hasilnya sudah kelihatan itu besok tak panen. Enggak ada kata insya Allah, itu salah. Pengertian yang kedua, tidak mengucapkan kata tasbih. Subhanallah. Jadi kalau mestinya lihat
hasil yang besar, yang bagus itu kan kita suruh takjub kan. Takjub kita muncul kata dzikirnya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kan itu. Takjub. Seperti saat Allah mengawali bahwa Allah Isra Mi'raj itu subhanaka, kan diawali dengan subhanaka itu. Ayat tentang Isra Mi'raj itu. Maha suci Allah. Nah, artinya apa? Perbuatan yang sempurna. Mendeklar kita itu saat kita itu mengatakan subhanallah, berarti dalam diri kita itu mengumumkan bahwa Allah itu sempurna. Kita tidak. Nah, ini hilang. Saat sudah hasilnya kayak gitu hilang, mau panen hilang tuh. Jangan ngomong sudah tasbih tadi subhanallah. Yang ketiga, tidak memberikan peluang fakir miskin. Haknya fakir miskin sebagaimana orang tuanya dulu. Dia mikir harta yang dia miliki itu miliknya semua. Padahal di situ dititipkan oleh Allah. Ini saya fakir miskin. Ya, ada zakatnya kalau panen ada 10%, ada 5%. Itu saya fakir miskin. Ojo dilekapi. Kayak gitu kan? Ada zakatnya. Kalau orang dagang ada 2,5% loh. Itu miliknya orang miskin, tak titipkan di situ. Itu Allah berikan sana. Tapi itu di luar hilang itu. Hilang wis. Gak mikir iku wis ya. Kayak saiki apa? Bandeng di Presto ya. Kucing gak keduman misalnya. Dilek kabeh Ustaz. Kucing ndelok aduh entek wis gak kebagian aku. Soalnya mesti di Presto. Sekarang banyak orang kaya mempresto kayak begitu. Tulang-tulangnya dimplok kabeh gitu ya. Tadi gak dikekno fakir miskin. Nah, itu namanya di Presto namanya ya. Nah, ini yang pertama. Kesalahan pertama yang dilakukan. Wala yastasnun. Selanjutnya dirinya Allah. Karena kesalahan itu lalu muncul. Di ayat 19 itu. Fatopa alaiha to'ipum mirobbika. Wahum naimun. Fatopa alaiha to'ipum. Dia sudah yakin betul. Bahwa besok begitu setelah lihat ya. Oh ini panen ya. Sudah bagus besok panen kita. Soal kita panen. Nah kata Rasulullah, lalu malamnya fatofa alaiha to'ifun. To'ifun itu tawaf itu. Siapa yang tawaf? Nah, yang to'ifun itu apa? Ada yang mengatakan itu malaikat. Di malam itu sudah ditawafi malaikat. Bukan dapat keberkahan itu. Dintekno. Di malaikat yang menghancurkan kebun ini. Jadi kalau tawaf keliling ini tidak ada sedikit pun itu tersisa kebaikan dari kebun itu. Habis. Atau ada yang menjelaskan angin tornado. Kalau angin tornado ini kan munyer ini kan entah itu. Ada yang menjelaskan itu. Taifun itu kayak itu. Ada juga yang petir. Petir, hujan yang mau petir. Saya kira hujan yang mau petir entek itu. Habis itu. Habis semua. Diputeri hujan sama petir. Nah ini dikatakan taifun. Kapan dilakukan itu? Wahum naimun. Saat pemilik kebun tadi sedang tidur. Wis yakin betul. Oh, besok subuh wis tak panen wis. Nah, gitu ya. Kemudian Pak asbahat kasurim. Akibat to'ipun tadi, sahabat to'ipun tadi, Pak asbahat kasurim. Kebunnya menjadi sorim. Apa sorim itu? Ada yang mengatakan hitam kelam. Entek kayak kebakar itu. Kalau kebakar kan hitam sudah. Ya kena petir misalnya, kan habis itu kebakar. Atau yang kedua, terpotong sampai ke akar-akarnya habis. Nah ini akibat kesalahan yang pertama tadi. Jadi malamnya Allah kerja. Ini Allah kerja kan selesai. Mana coba-coba kan itu ya. Ini sebenarnya peringatan. Kalau Allah kasih harta, harta itu bukan milikmu, itu amanah. Nah, kan itu ya, itu amanah. Ojo urus yakin itu kamu kuasai, tidak bisa. Kita bukan penguasa harta itu. Gampang Allah mencabutnya. Coba ini gambarkan. Semalam, hanya malam aja. Dia lihat itu, oh besok siap panen, tapi malam sudah habis itu. Ya, Allah kasih balak yang namanya balak to'ifun tadi ya. Oke, lanjutnya. Sekarang ayat 21. Nah, setelah tadi itu tidak ngerti ya kejadian Allah sampaikan kejadian di kebun itu. Lalu di ayat 21 dikatakan patana dau musbihin anidu ala harsikum in kuntum shorimin.
bangunnya kesiangan. Nah, ada yang jelaskan gitu. Awalnya kan subuh berangkat, tapi pagi-pagi baru bangun. Begitu bangun pagi, patanado, saling ngomong, ayo, isu ayo bangun, ayo, cepat kita pergi. Nah, gitu ya. Kenapa kok ingin pagi-pagi berangkat? Kembali tadi itu, biar orang miskin tidak melebu di kebun saat panen, biar nggak tahu gitu ya. Nah ini ya, patanado musbihin, anindu ala harsikum, pergilah di waktu pagi hari ya di kebunmu. In kuntum sorimin, kalau kamu ingin memetik buahnya. Nah, ngajaknya gitu sudah. Bangunnya kesiangan, ya, tapi masih tetap pagi gitu ya. Kalau tadi kan janjinya subuh, belum subuh sudah akan kita petik. Bangun jangan, saling manggil tuh. Patana tuh, ayo cepet. Nah, gitu ya. Kalau mau gambaran agak divisualisasi gitu ya. Kemudian di ayat 23, fantolaku wahum yatakhofatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Ya tahu faktu. Ya cok rame-rame. Wah gitu ya. Cok rame-rame kok kurung kabeh wong miskin gitu. Kok teko kok. Ini kenapa? Saking kikirnya. Saking bahilnya. Saking cerekengnya. Nah ini. Ono wong ngene. Panen niku ojo sampai wong roh wong miskin eruh gitu. Didewelikno gitu ya. Nah, ini ya contohnya kayak gini. Di pertama dia kesalahan, yang kedua kikir. Kalau tadi kan apa? Tidak tiga tadi ya, la yastasnun tadi. Yang kedua kikirnya. Dari mana kikirnya? Musbihin tadi. Isu ae. Ben gak ruh wong. Terus yang kedua apa? Ya tahopatun tadi. Ojo rame-rame lho, masih mlaku ojo rame-rame. Nek perlu tangan sikile jinjit mlakune. Ben gak krungu. Ben gak krungu wong miskin sekitar kene gitu. Kok nek panen garuh. Kemudian yang berikutnya apa? Ada alayat kholan nahal yauma alaikum miskin. Nah ini tadi. Ojo sampai ono satu orang miskin saja masuk ke kebun kita. Ini betul. Sitok ya, Jok. Nah, itu. Kalau orang tuanya kan enggak dipanggil semua. Ini enggak satu aja jangan. Kemudian yang berikutnya wa ghadu ala hardin qadirin ya. Kemudian dia ala hardin. Ala hardin itu di samping tadi pelan-pelan berbisik, memasang wajah tidak menyenangkan. Ala hardin masa wajah menyenangkan. Ketok ngamuk misalnya. Jadi ana wong miskin ape njaluk wis pedhicik. Wah yo wajah yang ngamuk ngono ya. Ya Bapak. saya kerjakan. Atau bermuka masam. Wah yo nek ana wong miskin dipreoki, pleroki gak wani dadi njaluk ya. Gak nyedek. Nah, ini contoh ini. Ala hardin. Jadi ketok temen. Kikirnya kelihatan dari ekspresi, digambarkan oleh Al-Quran. Digambarkan seperti itu. Biar orang ini enggak datang. Ya. Kan ana wong nek wae panen ketok gak kereken wong. Ana wong gak kireken ben gak jaluk gitu ya. Nah, ini ketok kikiri ya. Nah, ini kesalahan kedua yang dilakukan. Nah, ini kenapa disampaikan? Agar kita tidak mengulang. Karena kalau kita mengulang, mesti dapatnya sama nanti. Dapatnya mesti sama yang akan dilakukan oleh, yang akan diberikan oleh Allah. Contohnya sekarang ini, bagaimana berusaha ya, ditutup-tutupi misalnya yang barusan ya, kita coba yang paling anu lah, ditutup-tutupi sampai berapa jenderal yang dilibatkan untuk menghilangkan TKP. Tiba-tiba ketemu terbuka. Allah ingin buka, ya. Mungkin yang dulu-dulu juga sama itu ya. Tidak kelihatan, soalnya gak berani buka yang dulu, jelas-jelas ya, gak berani buka yang dulu. Nah, setelah itu, setelah berangkat tadi sampai ya pada ayat 26 itu, falamma ra'auha. Nah, ketika mereka anak tiga tadi melihat kebunnya, qalu mereka berkata, innaladolun. Kita ini sesat ini. Duduk iki, dia tidak sadar. Kalau kebunnya tadi kan kebunnya awalnya kan bagus ya, siap panen. Begitu lihat kan sudah menghitam. Dia mikir, sesat kita ini, bukan ini kayaknya. Nah, belum sadar itu. Nah, kalau dia sudah rusak gitu, dolun, sesat itu. Nah, kemudian apa? Belnah numarun, baru sadar dia. Ya Allah, berarti ini milik kita. Belnahnu mahrumun, kita pun diharamkan untuk memetik buah ini. Harus sadar, belnahnu
Mahrumun itu diharamkan. Artinya gak punya kesempatan sudah untuk memanen yang kemarinnya sudah cek yakinnya. Oh, bahasa kita kan cek. Kalau kan cek yakinnya gitu ya. Kalau mau dipanen ternyata sudah habis. Baru kemudian muncul di ayat 28 itu orang di antara itu ada yang pintar, nah, ya, orang yang adil. Qala ausatukum, yang paling adil. Alam akul lakum laula tusabbihun. Ya, dia mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih? Nah, ini tadi dihubungkan dengan la yastasnun tadi di awal. Pengertian la yastasnun tadi katakan tidak mengucapkan subhanallah tadi. Ini dikatakan, kenapa kamu kemarin tidak bertasbih? Setelah ada ini, baru nyadar itu. Baru menyadari bahwa harta apapun ada peran Allah yang besar di situ. Ya, bukan semata-mata kita. Tidak ada makhluk. Ini Allah ini yang berperan, ya, yang berperan. Kemudian jadi qalu subhana rabbina, baru mereka menyadari. Dia mengucapkan tasbih subhana rabbina inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Apa orang-orang yang zalim itu? Zalim itu orang ada dua, ala adil, zalim, ya. Kalau enggak adil mesti zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kalau zalim sebaliknya. Nah, ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Mestinya kalau panen seperti ayahnya, memberikan kepada fakir miskin, gitu ya, karena dia menyadari bahwa hasil panennya itu bukan hanya milik dia, tapi juga miliknya fakir miskin yang dititipkan oleh Allah kepada mereka ini baru menyadari, oh iya, kita ini zalim. Ini cara kita untuk menolak balak tadi. Kalau kita sudah kena balak tadi karena kesalahan kita, maka yang pertama mengingat Allah. Laula tusabbihu. Itu yang pertama. Ingat kepada Allah. Seperti ciri orang mutakin itu kan sama itu, ya. Ingat Allah dulu bahwa kesalahan itu karena melanggar perintah Allah. Nah, kemudian baru menyalahi kesalahannya. Ya, kesalahannya. Inna kunna zalimin, yang pertama kesalahannya. Dia merasa bahwa dia sudah zalim. Ya. Kemudian yang berikutnya, fa'at balabatu malabatin yatalawamun. Setelah itu apa? Biasa ini, ya, biasa. Orang itu kalau setelah sukses kemudian kok jatuh gitu, ya, bersama-sama. Kemudian muncul yatalawamun. Apa yatalawamun itu? Saling menyalahkan. Kamu gak ada iki. Gitu terusan. Muncul itu mesti wis lah. Kalau ada orang bersyarikat bekerja, sukses, moro-moro jatuh, mesti kok saling menyalahkan deh. Garai kon sombong, misalnya, ya kon yang cerek, misalnya, saling nyalakan itu, nanti saling menyalahkan. Nah ini, sama kayak ini terjadinya. Ala ba'diyatalah wamun. Al-Quran itu memang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada manusia itu. Seperti itu nanti, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, qalu ya wailana, celakalah, inna kunna togin. Togin itu togo. Togo itu melampaui batas. Melampaui batas. Dia nyadari bahwa apa yang dilakukan itu melampaui batas. Di mana tetap melampaui batasnya? Saat dia mengatakan, wis kisuk dipanen. Pasti dipanen. Itu melampaui batas. Kenapa? Karena dia tidak menyertakan Allah di situ. Ya. Maka kalau umat Islam itu luar biasa. Setiap aktivitas kita itu diawali dengan doa. Apapun doa. Kenapa? Di situ sebagai petunjuk bahwa ada kontribusi Allah, ada Allah di situ. Maka setiap kita melakukan sesuatu mesti berdoa kita. Mau jalan berdoa, mau apapun mesti ada doanya. Sampai mau bercermin saja berdoa, mau pakai baju saja berdoa, melepas berdoa, semua berdoa, ada berdoa. Disitulah cirinya bedanya orang kafir sama mukmin. Jadi kalau kita setiap melakukan sesuatu itu berdoa, berarti di situ kita meyakini Allah ada pada kita. Ya, Allah
Allah punya kekuasaan yang luar biasa. Maka setiap perilaku kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ya wailana inna kunna togin. Jadi yang pertama ingat bahwa kesalahan kepada Allah, kemudian istighfar atau bertasbih seperti kalau Nabi Yunus ya yang masuk di perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka, terus kan? Ini kuntu minat dzalimin. Itu sebagai bentuk kesalahan tadi. Mengakui ini kesalahan saya. Bahwa saya sudah melakukan perbuatan yang zalim. Nah, setelah menyadari itu, baru berikutnya kita bisa roja. Roja itu berharap. Berharap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya. Nah, itu ya. Maka kemudian di ayat 32 dikatakan asa rabbuna ayyub dilana khairam minha. Ini harapan kemudian. Mudah-mudahan Allah atau Tuhan kami memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Nah, setelah menyadari, kemudian berdoa, inna ilaina rogibun. Nah, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami rogibun, berharap, meminta. Nah, ini. Jadi bala, setiap manusia kadang dikasih bala. Kalau kita bala itu, kalau bisa saat kita melakukan amal soleh, kok di situ ada bala, ada melakukan kesalahan kita, maka itu peringatan namanya. Ya, seperti misalnya perang Uhud. Perang Uhud itu lagi mempertahankan agama. Tapi ada kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Pasukan pemanah kan jangan turun ya, jangan turun. Ya, tetap di situ. Umat Islam menang maupun kalah, kamu jangan turun, tetap di situ. Jangan ikut turun. Ternyata begitu periode awal menang, ini lupa pesan Rasulullah. Kemudian menjadi kalang kabut dan sampai Rasulullah luka. Itu namanya peringatan. Berjuang pada saat dia melakukan kebaikan, tapi melakukan kesalahan, kemudian dikasih bala. Itu peringatan. Tapi kalau melakukan kejahatan, terus dikasih bala, itu namanya hukuman. Nah, contoh seperti Fir'aun. Fir'aun kan mengejar Musa itu. Mengejar Musa kan sampai laut. Begitu sampai laut justru ditenggelamkan. Saat melakukan kedurhakaan, tapi dia kemudian dikasih cobaan ya, artinya ditenggelamkan, dimatikan. Itu namanya siksaan. Nah, bukan lagi peringatan, bukan. Mari maksiat kurkon itu atau apa terus, ini peringatan, tutup peringatan itu, dihukum itu. Nah, ya. Kalau melakukan kebaikan, terus melakukan kesalahan saat melakukan kebaikan, terus dikasih cobaan oleh Allah, itu namanya peringatan. Ada orang tidak melakukan kesalahan, tapi terus dikasih oleh Allah, namanya ujian. Kayak Nabi Ayub alaihi salam. Karena bukan kesalahan, terus diuji, ditarik. Ini namanya ujian, itu step-stepnya. Nah, kalau kita dikasih bala, nah itu kita mikir, oh boy, siksa, peringatan atau hukuman dari Allah. Tujuannya apa? Biar kembali kita. Biar kembali kepada Allah, ya, biar kembali kepada Allah. Dan ya, di rojak kita boleh berharap setelah itu. Boleh berharap. Jadi setelah kita dikasih cobaan atau melakukan perbuatan dosa, maka yang pertama menyadari kesalahan, ingat kepada Allah, istighfar atau bertasbih kepada Allah. Yang kedua, selanjutnya baru kita berharap. Karena istighfar itulah nanti yang akan mendatangkan maghfirah, mendatangkan rahmat. Maghfirah itu akan mendatangkan rahmat atau surga. Kalau nggak dapat maghfirah dulu nggak bisa kita dapatkan rahmat. Mesti Allah kalau mau ngasih surga, kasih maghfirah dulu, baru dikasihkan surganya. Nah, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 33, kadzalikal adab. Seperti itulah azab dunia. Wala adabul akhirati akbar. Dan adab akhirat itu lebih berat dari itu. Ya. Kalau dikasih di dunia, dikasih hidup, itu harus bersyukur. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Nah itu. Tapi kalau sudah di akhirat, selesai. Sudah nggak ada. Game over. Nah, kalau permainan itu ya, sudah entek wis waktunya untuk ke sana. Ya, wala adabul akhirati akbar laukanu ya'lamun.
Hadirin yang dirahmati Allah, ini gambaran Allah tentang pemilik kebun, ya, pemilik kebun. Ingat, saya sering sampaikan, apapun yang kita miliki sekarang, apapun keadaan kita sekarang, itu adalah ujian, itu adalah bala. Sekarang belum saatnya kita itu mendapatkan penghargaan. Penghargaannya nanti saat kita di akhirat. Kalau dikasih kekayaan, maka apa yang diminta oleh Allah? Dikasih kelebihan, syukur, kan itu ya. Kalau kita sedang diuji yang tidak enak, sakit tidak sembuh-sembuh misalnya, atau kondisi ekonomi yang tidak baik, berarti lagi diuji kesabaran kita. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hidup ini yang harus kita pegang, syukur saat kita dikasih nikmat dan bersabar saat kita diberi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Mudah-mudahan kisah pemilik kebun yang terdapat di surat Al-Qalam itu menjadi inspirasi kita, ya, menjadi tambahan ilmu kita, sekaligus akan melangkah, ya, untuk menuntun langkah kita. Maka setiap langkah kita akan menyadari bahwa di situ ada Allah, bahwa itu ada Allah, bukan kita, bukan kita. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Siapa ini? Ya. Moderatornya. Ya. Memang saya minta agak berhentinya agak siang-siang. Karena masuk 6:30 saya harus sudah ada di Manjatu, ya. 6:30 ya. Oke. Kembali kepada tuntunan agama kita, ya. Pertama, setiap aktivitas kita minimal membaca basmalah. Awal sudah, ya. Itu sudah dzikir, mengawali dengan bismillah. Yang kedua, saat melakukan aktivitas, kalau aktivitas yang kita laksanakan itu tidak bertentangan kepada Allah, itu sudah dzikir sebenarnya. Itu sudah dzikir. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, dagang misalnya ya, terus gak pernah nipu, gak mau nipu, kalau ada yang jelek ditunjukkan jelek misalnya, gak pernah ngurangi timbangan, itu sebenarnya sudah dzikir, sudah ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu tidak hanya sekedar dalam bentuk perkataan, kaul, tidak dalam bentuk kaul, tapi perbuatan kita juga dalam bentuk termasuk dzikir kita kepada Allah.
Ini penting, ya, penting. Nah, setelah selesai baru boleh istighfar, monggo silakan, atau membaca hamdalah. Memang seperti selesai sholat, kita dianjurkan hamdalah apa istighfar kalau setelah sholat? Istighfar, ya. Di selesai sholat itu istighfar. Saya belum tahu. Mungkin kalau ada yang baca hamdalah, saya belum menemukan hadisnya. Saya belum menemukan. Kalau ada, monggo disampaikan, tidak apa-apa. Jadi kayak gitu. Ada yang mengakhiri istighfar, memang seperti itu. Kayak Rasulullah begitu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, baca Fathul Mekah, justru apa? Suruh istighfar. Ya, begitu penolakan Mekah, istighfar itu. Mensucikan Allah kemudian istighfar. Diabadikan dalam doa, sujud atau rukuk selanjutnya. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi salah satu bentuk dzikir itu pelaksanaan selama ini pekerjaan kita. Kalau ini tidak melanggar larangan-larangan Allah, berarti itu termasuk dzikir. Ingat kepada Allah. Nah, kayak gitu ya. Caranya di situ tadi. Nah, kalau ingin menambah kepada dzikir, silahkan, tidak apa-apa. Diingat. Kalau lupa, baca lagi. Saya punya teman itu ya. Teman, Pak, saya kalau sudah naik sepeda, begitu Bismillahirrahmanirrahim, saya naik, ya, baca doa, mesti saya itu sudah baca tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat ditabrakan plek mati, kata-katanya la ilaha illallah. Nah, ada yang kayak gitu. Dan itu memang dibiasakan, memang perlu dibiasakan, karena memang perintah Allah suruh dzikir sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa, makanya sering dibiasakan kayak begitu. Ada yang sholawat, terus baca sholawat, terus sholawat, apa? Monggo, nah gitu ya. Tapi itu kebiasaan. Nanti bisa jadi hilang, tidak apa-apa, hilang balik lagi. Eling liyane misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, eling liyane. Menang wis. Maca lagi, tidak apa kayak gitu. Nah, gitu ya. Tapi dan itu berlatih. Mungkin saat latihan pertama hanya dzikirnya dari pekerjaan yang 1 jam hanya 1 menit misalnya. Nah, begitu berikutnya mungkin tambah. Oh, nanti bisa jadi 2 menit lagi. Karena dilatih. Karena orang itu betul dilatih manusia itu. Ya, kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Kalau biasa dilatih enak. Sama coba sudah. Kalau bapak ibu sekarang biasa baca Al-Quran, misalnya setelah maghrib nggak baca Al-Quran, itu kan sudah ada sesuatu yang hilang kan. Waduh, kok nggak ngojo. Atau biasa datang pengajian subuh, kok nggak datang pengajian atau terlambat pas itu ya. Bangun kok terlambat misalnya. Itu kan ada rasa yang hilang di situ. Karena apa? Karena kebiasaan melakukan ini, dzikir majelis ilmu kan juga termasuk dzikir gitu ya. Membiasakan. Itu Pak, okay? Membiasakan, terus dibiasakan. Iya, monggo dakwah. Satu lagi, Pak Hani. Oh, bukan gini. Bukan, tidak sama itu. Yang pertama dolun. Dolun itu sesat. Dolun. Dolin itu kan sesat. Nah, yang berikutnya saja melihat kebunnya berubah jadi hitam, dia ngomong sesat apa dia itu iki kebunnya. Nah, itu dia mengatakan dolun. Kita sesat ini. Nah, gitu ya. Nah, baru nanti yang berikutnya itu mengakui kesalahannya. Apa yang kan? Inna kunna dolim. Nah, ini dolim sudah mengakui kesalahan. Kalau yang tadi dolin ya, dolun sesat ya. Kalau yang ini yang mau kesalahan itu inna kunna dolimin. Kita dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, gitu ya. Terus berikutnya kesalahan berikutnya yang dia sampaikan inna kunna togin itu togo itu melampaui. Jadi kalau ada air ya kita kasih ada gelas dikasih air kemudian tumpah itu togo melampaui. Nah, ya togol ma, nah, airnya melampaui dari gelas itu gitu ya. Nah, sama dengan orang, saat orang itu melampaui peraturan Allah, maka sebenarnya togo, dia melakukan togin ya. Kayak tadi itu, misalnya salah satu bentuk toginnya saat dia mau saya akan metik pasti, besok pasti tak petik. Pasti, itu togo itu.
Kenapa? Karena ada Allah sebenarnya di situ. Ya, tapi kalau dikatakan insya Allah besok tak petik, nah itu sudah tidak melibatkan Allah di situ, karena ada Allah di situ. Ya, itu tidak termasuk togin, ya, togin. Oke. Kemudian yang berikutnya tidak menempatkan pada tempatnya bahwa harta itu sebagian milik fakir miskin yang harus diberikan. Nah, ternyata tidak dilakukan. Ini juga termasuk dolim. Nah, dolim sesuatu yang dolim. Gitu ya? Ya, mungkin salah ucapan saya, salah dengar tadi.